Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini kabar Anda baik. Senang sekali saya Risyania Putri bisa menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Bicara tentang profesi seorang pekerja migran. Kita akan melihat sosok pejuang, tidak hanya bagi dirinya sendiri, untuk bisa memunculkan aktualisasi diri, namun juga bagi keluarga, dan terlebih bagi negara. Itulah kenapa malam hari ini istimewa sekali. Kami angkat tema pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa, dan warga negara VVIP. Dan bersama saya di studio JTV telah hadir 3 tamu istimewa. Yang pertama adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau lebih akrab kita sapa saat ini sebagai BP2MI, Pak Beni Ramdhani. Selamat malam, apa kabar Pak Beni? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir, terima kasih. Senang berada di Jawa Timur. Dan malam hari ini juga hadir Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Bapak Sukmo Yuwono. Selamat malam Pak Sukmo. Selamat malam Mbak Putri. Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Satu lagi ini yang rasa-rasanya dalam tanda kutip melayani dan menguasai area Jawa Timur. Kepala UPT BP2MI Surabaya, Bapak Happy Ardeni. Selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar Pak Happy? Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kita bicara tentang pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa dan warga negara VVIP. Ini satu terminologi yang menarik karena masyarakat tahu bahwa pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa. Namun memposisikan kawan-kawan pekerja migran Indonesia sebagai warga negara VVIP. Pak Beni, apa makna di balik ini? Ya, dulu disebut TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang 39/2004 ke Undang-Undang 18/2017 terjadi transformasi dan tentu mengandung konsekuensi berbagai bentuk perubahan. Kewenangan yang bertambah, aspek pelindungan yang diperkuat kepada pekerja migran Indonesia, kemudian tata kelola penempatan dan juga pelindungan yang semakin baik ya, serta tentu semua itu dimulai dengan perubahan mindset dan paradigma dari seluruh jajaran BP2MI. Kalau kita menyebut TKI, persepsi publik itu cenderung negatif dan destruktif. Seolah-olah PMI adalah sumber masalah, seolah-olah TKI TKI sumber masalah, TKI adalah kerja rendahan. Padahal fakta di lapangan ya banyak orang yang sukses. Walaupun tentu ini kurang terekspos ke permukaan. Di sisi lain tentu juga fakta-fakta empirik membuktikan banyak TKI atau sekarang disebut PMI ya yang gagal, yang sebagian besar kegagalan mereka untuk mewujudkan mimpi indah karena mereka terjebak pada pemberangkatan, penempatan yang dilakukan oleh sindikat dan mafia. Perubahan nama TKI ke PMI ini dimaksudkan untuk lebih humanis. Selain ILO itu menggunakan istilah migrant worker, sehingga undang-undang terbaru kita yang menggunakan istilah pekerja migran Indonesia. Nah, kenapa mereka disebut pahlawan devisa? Dan itu menjadi jargon para elit penyelenggara negara, politisi di Republik ini. Walaupun saya juga ingin melakukan kritik, negara belum terlalu fair dalam memberikan perlakuan hormat kepada pahlawan devisa. Banyak contoh di bandara, di pintu keluar masuk di mana PMI tiba ataupun berangkat, mereka keleleran, terlantar, menemui siapa pihak yang mereka bisa mendapatkan informasi ya untuk mereka sulit, dan bahkan tidak sedikit mereka menjadi korban pemerasan. Ya, mereka dipalak, mereka dipaksa menggunakan jasa transportasi dengan harga yang tidak layak untuk tiba di daerah asal. Penukaran dolar juga diatur oleh pihak-pihak tertentu. $1 13.000 yang diterima oleh PMI hanya 10.000. 3.000 itu menjadi hengki-pengki mereka yang memiliki otoritas, misalnya di embarkasi maupun debarkasi. Nah, pahlawan devisa ini harus diwujud nyatakan. Tanggal 15 April 2020 saya dilantik di istana oleh Presiden. Beliau menetapkan, menyampaikan pesan yang sangat syarat makna. Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Presiden paham mereka pahlawan devisa yang menyumbangkan devisa ke negara ini per tahun 159,6 triliun per tahun untuk negara Indonesia. Sektor terbesar kedua sumbangan devisa yang diberikan oleh migas. Nah, tapi tadi sejauh mana perlakuan dan penghormatan negara ya, kemudian juga jajaran pemerintah yang menangani khusus dalam hal ini BP2MI kepada negara ini yang mungkin selama ini belum dirasakan dan belum berbanding lurus untuk dikatakan adil dan fair. Ya. Artinya tidak tepat penyebutan kata pahlawan ketika mereka tidak diperlakukan sebagaimana layaknya pahlawan. Sehingga kita kemarin misalnya meresmikan launch, ya Pak Jokowi memberikan hadiah di tanggal 18 Desember
saya dengan Pak Erick Thohir meresmikan di Bandara Soekarno-Hatta yaitu launch. Kalau kita mendengar kata Sebentar, launch untuk PMI? Ya, kalau kita mendengar kata launch itu kan untuk orang berduit, bisnismen, para pejabat tinggi negara, ya. Lihat kita bisa masuk di launch milik ya perusahaan-perusahaan BUMN ataupun swasta. Semua ruangan launch pasti ruangan yang istimewa. Ya. Semua fasilitas yang ada di dalam ada barang-barang mewah. Betul. Orang bisa mudah untuk mengakses makan minum yang disediakan. Tapi PMI selama ini tidak pernah diperlakukan seperti itu. Maka Pak Jokowi memberikan kado, dibangun sebuah lawn, PMI bisa masuk menikmati suasana yang begitu nyaman dengan fasilitas yang tidak kalah dengan lawn-lawn yang disediakan oleh pihak lain di bandara, dan bahkan makan gratis disediakan oleh negara, oleh BP2MI. Bahkan seolah disambut dengan karpet merah begitu datang di bandara. Dan tidak hanya itu, kalau kita tiba dari luar negeri, ya ada trek khusus jalur cepat untuk ofisial diplomatik, untuk kru pesawat, untuk kaum difabel, ya di luar penumpang umum. Nah, PMI selama ini masuk ke trek penumpang umum, antrian panjang, berdesak-desakan. Kita kemarin meresmikan juga special track, fast track untuk PMI. Jadi PMI jalur khusus yang tidak lagi berdesak-desakan, antrian panjang, mereka adalah warga negara VVIP bagi negara. Jadi ini tidak lagi sekedar jargon, tapi betul-betul diwujudkan secara nyata dalam layanan dan fasilitas yang diberikan sejak akan berangkat menuju ke luar negeri, bahkan sampai kembali ke dalam negeri. 159,6 triliun per tahun dari PMI. Untuk Jawa Timur, karena kantong terbesar pendapatan PMI, per tahun berapa? 33 triliun masuk ke Jawa Timur. Masuk ke pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur, ke Provinsi Jawa Timur. Ini menarik sekali. Barangkali saya ingin bertanya ke Pak Sukmo untuk bercerita dari sisi hukum dan juga humas ya. Apa sesungguhnya menjadi alasan, karena hari ini kan agendanya di Jawa Timur, dan saya dengar Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang dikunjungi untuk sosialisasi bersama dengan PP2MI. Ada alasan apa di situ? Pertama, Pak Kepala Badan memilih Jawa Timur itu karena memang Jawa Timur mempunyai populasi yang cukup besar warganya yang menjadi pekerja migran Indonesia. Dan tadi remittennya cukup tinggi, satu. Yang kedua, dari yang tadi disampaikan Pak Kabadan bahwa dengan adanya Undang-Undang 18/2017 yang cukup responsif terhadap mandat yang diamanatkan di pasal 40, 41, dan 42, Jawa Timur lah yang cukup responsif. Artinya mereka sudah menyiapkan dari sisi infrastruktur, anggaran juga udah beberapa kabupaten kota dan provinsi sudah menyiapkan anggaran kurang lebih 7 miliar untuk penguatan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan tadi Bapak Kepala Badan juga memberikan apresiasi penghargaan kepada Bupati dan Wali Kota yang telah menyiapkan anggarannya hari ini tadi. Maka dari itu memang acara roadshow ini, sosialisasi Undang-Undang 18/2017, kick off-nya ada di Jawa Timur. Ini satu kebanggaan dan kebahagiaan untuk warga Jawa Timur. Terima kasih BP2MI. Satunya provinsi dari 23 provinsi kantor PMI yang merespon mandat undang-undang, menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan adalah Jawa Timur. Dan untuk itulah kita datang untuk memberikan apresiasi dan menjadikan Jawa Timur sebagai daerah kick off sosialisasi di 23 provinsi. Artinya ke depan dengan berbagai fasilitas yang tadi sudah diceritakan, dan pemerintah nantinya juga akan memberikan privilege, karena ini saya dengar sebelumnya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pelatihan dan sertifikasi bagi kawan-kawan PMI ya. Nanti saya ingin dengar ceritanya, termasuk cerita dari Pak Happy, karena Pak Happy ini garda depannya Jawa Timur untuk kawan-kawan pekerja migran Indonesia di Jawa Timur. Jadi pemirsa ada jangan kemana-mana, karena akan ada kabar gembira yang kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Privilege yang didapatkan oleh kawan pekerja migran Indonesia dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang tahun 2012. Ini undang-undangnya adalah, saya harus nyontek dulu nih Pak, mohon izin, nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang disebut-sebut materi di dalamnya itu memberikan angin segar. Mungkin boleh disebut dulu privilege apa yang didapat sebelum nanti saya todong nih Pak Happy untuk bercerita dari sisi Jawa Timur. Ya, yang pasti perubahan-perubahan fundamental dulu ya, pelindungan negara, kehadiran negara hanya memberikan pelindungan pada pekerja migran Indonesia. Sekarang tidak hanya pekerja,
keluarga dari pekerja migran Indonesia itu dalam perlindungan negara. Sebentar. Jadi yang dilindungi nggak cuma pekerjanya, termasuk keluarga pekerja juga mendapatkan perlindungan. Dan perlindungannya itu 3 dimensi: ekonomi, sosial, dan hukum. Ya, nah ini bentuk kehadiran negara yang tidak hanya memberikan perlakuan hormat kepada mereka yang bekerja, yang telah mendatangkan devisa dengan angka yang sangat fantastis, tapi keluarganya juga diberikan perlindungan nyata. Tidak hanya pahlawan yang dijunjung, tapi keluarga pahlawan juga ikut merasakan. Betul. Dan itu tadi Bapak cerita sempat pada saat jeda bahwa ada biaya yang tadinya memang secara legal dibebankan kepada para pekerja migran Indonesia untuk bisa mendapatkan pelatihan sertifikasi. Namun angin segarnya, perintah undang-undang terkait penyelenggaraan pendidikan pelatihan misalnya, ini kan bersamaan dengan lahirnya undang-undang. Ya, 3 tahun 4 bulan lalu, tepat di tahun 2017. Walaupun fakta empirik 34 provinsi atau 23 provinsi kantong PMI itu hanya baru Jawa Timur yang merespon sebagai bentuk ketertundukan atas undang-undang tadi. Nah, ini sebetulnya dimaksudkan karena ada 2 kejahatan besar yang beriringan dengan penempatan PMI 1, kejahatan di mana banyak PMI kita yang menjadi korban sindikat penempatan ilegal. Ya, jumlah PMI secara resmi yang tercatat dalam sistem kami itu 3,7 juta. By name, by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, kemudian bekerja di negara-negara mana saja, sektor pekerjaan yang mereka pilih sebagai apa, sampai pada hak-hak yang mereka terima, itu dalam bentuk apa dan berapa besar. Nah, sementara kalau kita ingin mengaminkan data World Bank, sesungguhnya ada 9 juta orang Indonesia yang disebut PMI yang bekerja di luar. Berarti ada gap 5,3 dan itu juta. bukan angka yang sedikit. Yang diyakini gap itu 90% adalah mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Yang resikonya, ya, misalnya tahun 2020 Januari hingga Maret 2021 kami sudah menangani kepulangan 169.000. Pulang dengan alasan? Dengan alasan karena ada kebijakan negara penempatan memperlakukan lockdown, tapi juga tidak sedikit yang dideportasi karena overstay. Yang tujuan ke sana sebetulnya tidak untuk bekerja, tapi kunjungan sebagai turis yang menjadi modus daripada sindikat. Baik, ini jelas atau salah. mereka yang terlibat kriminal, ya, dan juga karena kebijakan repatriasi, karena masalah sosial dan ekonomi. Kami sudah menangani kepulangan 700 jenazah selama 1 tahun. 700 jenazah pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa kita. Ya, yang 80% mereka dalam data, ya, tidak ada dalam sistem kami, berarti mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Termasuk kami sudah menangani 630 mereka yang harus pulang karena sakit. Termasuk depresi, luka fisik, cacat karena penganiayaan yang dilakukan oleh majikan. Selain sakit hal biasa, ya. Nah, ini ditangani semua oleh negara. Negara tidak diskriminatif, tidak mendikotomis apakah dia karena berangkat ilegal ataupun tidak legal. Nah, artinya negara sudah sangat baik, sistem sudah sangat hampir dikatakan disiapkan sempurna, demikian. tapi kejahatan penempatan ilegal terus dilakukan karena ini bisnis kotor. Dari 1 PMI, pengusaha bisa mengambil keuntungan 20 juta. 1 PMI. Dan angkanya yang diberangkatkan secara ilegal. Ya, 10 juta masuk ke kantongnya, 10 juta ini menjadi hengki-pengki bagi orang-orang yang membackingi. Siapa mereka? Saya nggak biasa basa-basi, dan ini harus kita sampaikan ke publik untuk membangun kesadaran bersama bahwa kejahatan ini ada. Perdagangan orang ini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok sindikat tadi. Mereka dibackingi oleh oknum TNI, oknum Polri, oknum yang berada di kedutaan besar, oknum yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan, oknum keimigrasian, dan mungkin juga oknum di BP2MI yang saya pimpin. Kita sebut sekali lagi oknum karena seragam yang melekat pada mereka tidak mencitrakan pekerjaan secara profesional. Makanya setiap aparatus negara itu disumpah atas nama Tuhan dan agama. Sehingga orientasinya harus pada kepentingan merah putih. Jika mereka berkhianat dengan memperdagangkan orang manusia, maka mereka layak disebut sebagai musuh negara, musuh merah putih. Yang kedua adalah kejahatan ijon dan rente. Sekarang, Mbak, mereka yang berangkat ke luar negeri itu hanya punya mimpi indah. Bagaimana dia punya penghasilan dan itu menjadi modal usaha mereka kembali. Betul. Dengan modal usaha itu bagaimana generasi penerusnya pendidikannya tidak terputus. Sedikit ada rezeki mereka punya rumah untuk tempat tinggal dan seterusnya. Tapi untuk berangkat mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya modal keberanian, berani meninggalkan rumah tangga, keluarga, kemudian juga kampung halaman dan negara. Sehingga uang-uang untuk mereka berangkat, pertama untuk berangkat transportasi dari rumah ke tempat penampungan, ke bandara, ke luar negeri, biaya pengurusan paspor, visa, biaya makan minum selama dalam penampungan. Nah, ini di-handle oleh pihak ketiga atas nama koperasi simpan pinjam, padahal prakteknya ijon rente. Si PMI tidak pernah tahu bahwa ini akan menjadi hutang dan beban, dan ternyata
Setelah dia bekerja, dipotong 10 bulan, PMI tidak pernah menerima gaji 10 bulan pertama 10 bulan pertama dengan bunga uang ya, yaitu sebesar 27 sampai 30%. Ini kejahatan ijon rente. Kalau tadi penempatan ilegal kita lawan dengan membentuk satgas, kalau kejahatan ijon rente saya lawan atau kami lawan dengan penerbitan perbadan pembebasan biaya penempatan. Jadi PMI yang tidak memiliki uang tapi hanya mimpi indah, termasuk mereka yang di sektor informal ya, kita bebaskan 10 pekerja sektor informal dan 2 komponen yang ditanggung jawab Pemda, yaitu pelatihan, pendidikan, serta sertifikasi kompetensi. Selebihnya itu kita bebankan kepada pihak yang memperkerjakan. Mereka butuh orang kita, maka kita juga tidak boleh memberikan gratis kepada mereka. Kita harus menyiapkan sebuah skema bahwa mereka bertanggung jawab atas pembiayaan yang selama ini dibebankan kepada pekerja migran Indonesia. Kita bicara secara skema, karena dari sisi pekerja migran yang mereka tahu ketika seseorang datang menawarkan mau nggak kerja ke luar negeri dengan iming-iming janji manis yang sedemikian, tentu yang dibayangkan adalah keluarga. Dan ketika ternyata dalam perjalanannya pada prakteknya ternyata yang didapati adalah banyak kerugian, tidak hanya secara moral tapi juga material. Kemudian di sini negara hadir dengan bentuk perlindungan, namun mereka tidak tahu apakah yang datang padanya ini orang yang tepat atau tidak. Bagaimana untuk bisa membedakan? Dan sindikat sangat cerdas ya, sekaligus licik, menggunakan peluang atau celah di mana mereka harus masuk. Bahkan dengan dana target membantu. Mereka adalah masyarakat di kampung, di desa yang memiliki kekurangan akses informasi, ditawari pekerjaan yang baik bagi mereka, kemudian gaji yang besar, kemudian mereka dibiayai. Mereka merasa menemukan sinterklas, mereka menemukan malaikat yang akan menyelamatkan mimpi mereka. Nah, ketika mereka terjebak, mereka tidak bisa menghindar dan mereka pasti akan mengalami resiko ketika mereka berada di luar negeri. Hingga itulah kalau banyak pekerja migran kita yang pulang hanya dengan baju di badan, tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, mengalami depresi. Berapa kasus banyak yang lompat dari apartemen, kemudian mereka berani kabur dari rumah majikan atau perusahaan, dan karena itu harus menghadapi resiko hukum. Ini yang fakta yang kita dialami oleh para pekerja migran kita yang menjadi tugas negara untuk menyelamatkan mereka. Dan itu pekerjaan rumah yang banyak sekali, Pak. Sangat berat. Saya ke Pak Happy dulu, ingin dengar cerita bagaimana dengan di Jawa Timur. Tadi disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan, bahkan boleh disebut sebagai yang pertama menyambut dengan hangat undang-undang yang sudah mulai diberlakukan sejak 2017 ini. Sebagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara UPT BP2MI Surabaya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, UPT BP2MI Surabaya tidak hanya komunikasi baik dengan provinsi, tapi juga seluruh dinas kabupaten kota. Dalam hal perlindungan PMI, kita tentu perlu komunikasi intens dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya kabupaten provinsi, kabupaten dan provinsi. Nah, tadi disampaikan privilege yang oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, ya salah satunya ya anggaran pelatihan sebesar 7,9 miliar. Yang kedua 1,9 miliar. 7,9 miliar. 7,9 miliar per tahun. Per tahun 2021 ini. Per tahun 2021 ini. Dan anggaran itu sudah digedok oleh Ibu Gubernur untuk provinsi. Nanti diikuti kabupaten kota yang lainnya. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah layanan terpadu satu atap, di mana proses penempatan dari awal PMI tidak memiliki dokumen sampai dengan selesai ada fasilitas yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan di LTSA Surabaya. Fasilitas apa itu? Layanan terpadu satu atap. Mereka diberikan dilayani di satu tempat. Dari proses pengurusan dokumen, jati diri dokumen sampai dengan proses akhir ada di satu tempat. Artinya dengan datang ke tempat itu, maka pelayanan yang didapatkan adalah legal. Betul. Dan fasilitas yang diberikan mudah, murah, cepat. Mudah, murah, cepat. Tolong dicatat pemirsa, mudah, murah, cepat. Mudah, murah, cepat, dan legal. Pasti. Legal, baik. Betul. Sebentar, sampai di sini saya mohon waktu untuk jeda dulu, karena pemirsa juga bertanya-tanya bentuk kemudahan, kemurahan hati apa, dan kecepatan yang seperti apa, bagaimana proses atau mekanismenya, sehingga masyarakat yang memang sangat ingin menjadi seorang pekerja migran Indonesia yang punya kemampuan, yang punya skill, itu bisa datang ke tempat ini. Anda jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali usai jeda, sesaat lagi. Malam ini
ini saya masih bersama dengan rekan-rekan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Nanti kalau Anda bertanya, ini betul ya pelindungan istilah yang digunakan? Ada cerita di balik itu. Namun hari ini kita tidak akan membahas itu karena ada banyak hal yang tidak kalah krusial untuk kita perbincangkan. Pak Beni, Kepala Badan itu sudah banyak bercerita, kemudian terputus ketika Pak Happy bercerita tentang bagaimana bentuk layanan yang diberikan di layanan satu atap. Jadi ini untuk gambaran Pak, supaya tidak lagi salah, sekalipun ada yang datang dengan memberagakan diri layaknya malaikat dan sinterklas begitu untuk memberikan bantuan seolah di awal, namun di belakang ternyata menjadi masalah dan beban. Langkahnya bagaimana supaya masyarakat, warga Jawa Timur dan mungkin juga seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan program ini malam ini bisa mendapatkan bentuk legalitas yang tepat untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri? Baik, untuk menjadi pekerja migran, mereka itu awalnya mengurus dokumen jati diri di Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil. Itu di kabupaten kota masing-masing. Kabupaten kota masing-masing. Kemudian mereka berproses kembali untuk mengurus dokumen paspor. Mereka mengurus kembali asuransi perlindungannya sehingga titik dan tempatnya itu berada di wilayah mana-mana. Dan memobilisasi mereka ini sangat beresiko, tidak hanya dokumen tapi juga biaya. Sehingga di satu tempat ini dipastikan prosesnya cepat, mudah dan murah. Dan itu ada di Jawa Timur, di Surabaya, atau di kota kabupaten provinsi lain? Ada di Surabaya. Untuk di level kabupaten saat ini ada di Tulungagung, Ponorogo, sebentar lagi ada di wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Ini memang kantong-kantong PMI ya yang ada di Jawa Timur? Betul, betul. Nah, ini harapan kami ya tidak hanya di kantong saja, tapi peran stakeholder terkait ikut komitmen hadir di layanan terpadu satu atap untuk bisa memberikan pelayanan kepada calon pekerja migran Indonesia yang ingin mengurus dokumennya secara mudah, murah, cepat. Artinya kalau jalur berangkatnya saja sudah tepat, pulangnya insya Allah akan memberikan manfaat dan berkah untuk diri dan keluarga. Kalau berangkatnya saja sudah keliru jalurnya, kita tidak minta, tapi khawatir pulangnya menjadi masalah atau beban kemudian hari. Ini saya ingin bergeser karena terus terang nih, kemarin dengar cerita, kalau kita ikuti di akun media sosial, kan kalau official BP2MI_RI, itu banyak cerita dan edukasi di situ. Kemarin saya dengar cerita Pak, ada sebentuk inspeksi mendadak untuk tidak menyebut penggerebekan yang dilakukan di beberapa area yang dicurigai terdapat sindikat di dalamnya. Boleh cerita Pak? Iya, sejak saya memimpin BP2MI, sambutan pertama saat saya serah terima jabatan, saya katakan hari ini terhitung saya memimpin BP2MI 16 April 2020. BP2MI menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal. Yang peperangan itu, tongkat panglima perangnya saya pegang sendiri. Kenapa? Karena memang ini kejahatan yang extraordinary yang harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Sebentar, Bapak tidak takut mendapatkan ancaman dan permusuhan dari banyak pihak yang selama ini sudah menikmati ada di dalam kantong-kantong itu Pak? Sejak menjadi aktivis mahasiswa di era rejim Soeharto, rejim yang sangat otoritarianisme, dipimpin oleh seorang presiden yang sangat diktator, bertangan besi, tidak memberi ruang kritik publik kepada kekuasaan, ya urusan-urusan teror udah lewat lah. Tapi sesungguhnya kan tidak hanya teror, bujuk rayu juga. Saya katakan, ketika saya akan mengeluarkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan, yang ini sangat tidak diinginkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengambil keuntungan, tawarannya cukup menarik. Perlu saya buka di sini. Cukup menarik atau sangat besar? Kalau Bapak berkenan buka, tentu ini menjadi catatan penting bagi kita. Ada dua tawaran. Satu, 500 juta per bulan untuk kepala badan, itu pasti aman. Yang penting tidak mengeluarkan kebijakan yang mengganggu bisnis mereka. Yang kedua, saya dialokasikan 1 juta dari 1 PMI. Sebentar, jadi kalau mereka mengirim PMI dengan 1 PMI 20 juta, kan kecil bagi mereka. Untuk saya mendapatkan 1 juta per PMI. Dan itu dikali sekian banyak. Kalau setiap tahun normally pengiriman 100.000 PMI, maka 100.000 kali 1 juta itu berapa nilainya? Itu cukup besar. Ya. Tapi kalau saya berkompromi, bernegosiasi, membatalkan peraturan Badan Pembebasan Biaya Penempatan, maka saya dolim kepada rakyat dan berkhianat kepada Merah Putih. Dan itu tanggung jawab akhiratnya besar. Tanggung jawab akhirat. Kita semua disumpah atas nama agama, Tuhan bahkan. Dan tentu kita tidak ingin meninggalkan kehinaan di tengah-tengah keluarga kita, anak istri kita dan juga masyarakat.
Apa nikmatnya kita memiliki uang, yang uang itu kita belanjakan menjadi makanan, minuman yang dikonsumsi oleh anak istri kita. Itu kehinaan dan bukan kemuliaan. Jadi tidak hanya ancaman, tapi iming-iming yang sedemikian besar. Pasti. Bahkan sudah dihadirkan. Sampai kemudian saya dengar inspeksi mendadak yang dilakukan. Boleh cerita, baru-baru ini di Jakarta, Pak Sukmo, waktu itu dipimpin langsung oleh 10 Pak Badan bulan ya? sudah 14 kali penggerebekan dan saya pimpin langsung semua. 10 bulan 14 kali. Bagaimana Penggerebekan. Pak Sukmo? Kurang lebih 600 orang yang kita selamatkan. Sudah 600 orang. 600. Korban Calon human PMI. trafficking, Yes, calon PMI. calon PMI. Yang dikumpulkan di satu tempat Ya. sebelum berangkat ke luar Ya, negeri di dalam beberapa situasi tempat, pandemi. Di beberapa tempat dilakukan oleh beberapa perusahaan ya, dan pasti itu adalah penempatan ilegal. Dan semua kasusnya kita sudah serahkan ke Barreskrim Polri. Ya. Pak Sukmo boleh cerita di sini, dari mana mendapatkan informasi sehingga kemudian merasa bahwa informasi ini valid dan harus ditelusuri, bahkan Kepala Badan sampai turun langsung ke lapangan? Ya. Pak Kepala Badan punya jaringan yang cukup luas. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi NGO yang memberikan info-info, memberikan masukan-masukan bahwa ada suatu pergerakan-pergerakan perekrutan calon pekerja migran Indonesia, dan langsung diselidiki tujuannya ke arah mana, tempatnya di mana, jumlahnya berapa. Tidak langsung serta-merta Pak Kabadan langsung turun inspeksi mendadak, tapi kita harus melakukan pengamatan lokasi dan sebagainya. Dan ternyata memang yang tadi diceritakan Pak Kabadan hampir semuanya terbukti, hampir semuanya ada di situ. Dari sekian laporan, maaf Pak, berapa persen yang terbukti di titik itu memang sedang berlangsung? Hampir seluruhnya, 14. Ya. Hampir semuanya yang dilaporkan melalui jaringan kita temukan, jaringan internal kita ambil itu, tindakan, ketemu Pak. Langsung Bu Putri langsung kita amankan. Dan itu langsung kita susun berita acara dan kita laporkan ke aparat. 3 hari lalu, 2 titik kita temukan 30. 2 titik? Iya, 1 titik di Duren Sawit, 14 orang, ya kita selamatkan, semua perempuan. 1 titik dengan jam yang berbeda di hari yang sama di sebuah apartemen Basura City. 11 orang disekap dalam sebuah kamar yang sangat kecil yang untuk membongkar kunci yang dikunci oleh pihak yang akan memberangkatkan dari luar. Tidak bisa dibuka dalam, kita butuh waktu 1 jam. Bapak, untuk membuka pintu. Di dalam kamar yang disekap dalam kamar yang sangat kecil. 11 orang? 11 orang, perempuan semua. Ya. Dengan usia dan 5 orang dari Jawa Timur, dari Banyuwangi. Dan sebentar Pak, saya bayangkan ketika mereka mendapat kabar mereka akan bekerja di luar negeri, kebaikan hati yang ditawarkan di awal dan kemudian ternyata disekap. Itu bisa menjadi trauma yang sungguh mendalam bagi mereka. Dan informasi yang kita terima di Duren Sawit itu voice yang dikirim oleh salah satu PMI. Minta tolong bebaskan kami ingin pulang ke daerah asal, ke kampung halaman karena apa yang dijanjikan ternyata tidak sesuai. Yang disekap juga sama, kami dapatkan WA dari yang di dalam, tolong untuk dibebaskan, kami disekap di sebuah kamar, yaitu waktu itu Tower G, kamar 11. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keluarga mendengar kisah ini yang sesungguhnya dibayangkan mungkin di antara tetangga-tetangga pekerja. Tapi sesungguhnya kan begini Mbak, kenapa saya selalu menyebut keterlibatan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan? Mencegah penempatan ilegal ini hal yang mudah. Di luar tentu tugas negara untuk melakukan sosialisasi, diseminasi informasi yang aktif dan masif, bahkan progresif. Lintas kementerian lembaga, kerjasama pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa bahkan yang harus diperkuat. Kemudian bagaimana peningkatan kapasitas dari PMI yang itu menjadi program idol kita. Bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan pelatihan agar mereka memiliki modal, pertama keahlian, keterampilan atas sektor pekerjaan yang mereka pilih. Pemahaman bahasa. Itu juga harus. Kemudian pemahaman kultural bagaimana juga mereka memahami memenuhi kualifikasi kompetensi, memahami kultur budaya negara setempat. Tapi mencegah yang saya katakan mudah. Contoh, mereka selama ini modusnya menggunakan visa kerja. Visa turis untuk liburan. Nah, kalau kita siapapun, bahkan pejabat negara pun kalau urusan turis, pasti saat check-in di penerbangan, saat di imigrasi dengan ketat ditanya, pertama adalah mana tiket yang harus disertakan, tidak hanya tiket berangkat tapi tiket kepulangan. Jadi tiket itu hukum internasional. Kedua, tete bengek kita ditanya berapa lama di sana, berapa banyak uang yang dibawa, tinggal dengan siapa. Tapi kenapa mereka dengan modus hanya memiliki paspor dan visa turis tanpa tiket kepulangan mereka diloloskan? Itu artinya apa? Banyak pihak terlibat menjadi bagian dari sindikat kejahatan penempatan ilegal. Dan untuk 1 orang lolos di bandara, biayanya 3 juta rupiah. Untuk 1 orang PMI lolos di bandara, biayanya 3 juta rupiah. Jadi kalau 1 hari 100 orang, berapa ratus juta yang dinikmati
hengki-pengki ya dari perilaku koruptif orang-orang yang memiliki otoritas tadi. Sekali lagi oknum, kita dapat gambaran ya pemirsa, bahwa sekalipun kita di antara Anda yang merasa terbantu dengan adanya iming-iming untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak dengan bekerja di luar negeri, namun faktanya demikian. Masih ada 2 segmen kebersamaan dan saya akan bantu kupas lebih dalam bersama 3 narasumber untuk mengetahui langkah apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ada satupun dari kita atau keluarga kita menjadi korban dari permasalahan yang sudah sedemikian jauh ini. Orang calon pekerja migran Indonesia berhasil diselamatkan dari rantai perdagangan manusia untuk dipekerjakan sebagai pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri. Dalam kurun 10 bulan, 14 kali penggerebekan dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Pak Beni dan Pak Sukmo, karena beliau kan Pak Hip ini yang jaga markas di Jawa Timur. Saya pengen dengar cerita bagaimana proses penggerebekan itu terjadi. Tadi sudah sempat diceritakan secara ringkas, namun dari 600 orang ini, berapa diantaranya yang perempuan, berapa diantara laki-laki, usianya berapa, dari mana mereka berasal, apakah mereka memang dengan sengaja ingin atau hanya karena iming-iming? Boleh diceritakan? Ya, dari 600 yang kita selamatkan ya, operasi tindakan lapangan, penyelamatan, penggerebekan ke tempat-tempat di mana dilakukan penampungan secara ilegal, rencana penempatan dan pengiriman secara ilegal, 80% adalah perempuan. 80% atau ibu-ibu. Bahkan di antara mereka ya, ada yang sudah berusia 55 tahun. Menyedihkan ya, 55 tahun tentu dengan keterbatasan kekuatan fisik ya. Pasti juga meninggalkan keluarga yang tidak sedikit, suami ya, kemudian anak-anak. Mereka berani meninggalkan kampung halaman, tanah air, keluarga, hanya untuk mengejar mimpi indah yang sebetulnya mimpi itu sudah dirampas dan dijarah sebelum mereka berangkat. Karena otomatis mereka terjebak pada sindikat, ya baik sindikat penempatan ilegal maupun sindikat praktek ijon rente. 10 bulan mereka bekerja dan mereka tidak akan mendapatkan apapun. Tapi ketika mereka sudah ada di negara penempatan, karena keterbatasan dalam pemahaman mereka terkait hukum, ketidaktahuan mereka harus melapor kemana. Kalaupun mereka ingin lari, apakah itu tidak mengandung konsekuensi hukum dilaporkan oleh majikan? Inilah yang akhirnya membuat mereka bertahan. Maka tidak sedikit kasus Ibu Sugiem, ya Sugiem di Pati, Jawa Tengah. Saya datang langsung. Bagaimana kekerasan sehingga Ibu Sugiem kehilangan 2 mata, kehilangan penglihatannya karena dianiaya oleh majikan. Kemudian bagaimana benjolan di kepalanya karena pukulan benda tumpul, tangan kanannya yang disetrika oleh majikan. Kemudian ada yang di Singapura, ya di Malaysia, ya yang harus mengalami penyiraman dengan air panas sehingga mengalami luka bakar hampir 60%. Ya, ini adalah fakta-fakta yang sangat menyedihkan bagi kita dan disinilah kita berani mengambil satu keputusan yang sangat tegas, mengambil tindakan yang sifatnya extraordinary, bahwa ini harus dihentikan dan negara tidak boleh kalah. Saya katakan merah putih harus dikibarkan di tiang tertinggi dan tidak boleh ada bendera perusahaan karena merasa memiliki modal kapital. Seolah-olah bendera-bendera perusahaan ini harus dikibarkan melebihi ketinggian bendera merah putih. Saya tegas katakan, saya akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun kalian, ya, pengusaha-pengusaha brengsek yang mengambil keuntungan sebesar-besar dengan mengobarkan PMI, dengan jangan pernah kalian berpikir di otak mereka seolah-olah dengan modal kapital yang mereka miliki mereka bisa mengendalikan negara ini. Nggak boleh. Atau bisa membeli semua aparatus negara yang ada di Republik ini. Ini tidak boleh. Kita punya segala-galanya. Kita punya aparatus yang dibiayai oleh negara, kita punya institusi-institusi kelembagaan pemerintah bahkan penegak hukum yang dibiayai oleh negara dan uang rakyat, dan kita punya berbagai resources. Jadi naif dan lucu jika kita kalah hanya oleh segelintir orang. Saya katakan negara ini akan baik-baik saja, tidak akan pernah ada masalah, ya, termasuk masalah penanganan PMI dengan syarat 2. Aparatur negara di Republik ini tidak memiliki mental maling dan pengkhianat. Itu aja kuncinya. Jadi yang dibutuhkan adalah mereka yang betul-betul melayani. Ya, memiliki karena negara sudah memberikan
fasilitas kepada aparatur dan itu didapatkan dari uang rakyat. Saya katakan di jajaran, tidak ada uang yang kita nikmati setiap bulan dalam bentuk gaji, fasilitas mewah yang kita nikmati setiap bulan atau selama kita bekerja yang tidak bersumber dari uang rakyat. Semua itu bukan turun dari langit dan bukan dari nenek moyang kita. Pajak rakyat adalah uang yang dikelola oleh negara untuk memberikan pembiayaan terhadap semua sektor, termasuk menggaji dan memberikan fasilitas aparatus negara. Hingga dolim, biadab kita jika kita atas nama semua yang saya sebutkan tadi, kemudian kita lebih berkompromi menjadi antek dari para bandit, dari para mafia, kemudian dolim kepada para PMI. Saya katakan kepada jajaran, setiap saat saya memberikan pengarahan, bersyukur di antara 267 juta, kitalah orang yang diberikan tempat oleh Tuhan mengurus 90% orang-orang yang memiliki mimpi indah tapi tidak memiliki kemampuan ekonomi. Saya memberikan ilustrasi lebih dalam beginilah. Tidak ada satu kitab suci yang diturunkan Tuhan yang menunjukkan sorga ada di sebelah mana, di mana kita berada hari ini. Apakah sorga ada di belakang saya saat saya duduk, ataukah di depan kita? Nggak ada. Tidak. Tapi yakin jika kita membela orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah, maka satu saat tangan mereka lah yang akan mengambil tangan kita, menuntun kita pada satu jalan di mana pintu surga akan dibukakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Pak Sukmo punya kepala badan dengan visi yang setegas ini, harga mati loh NKRI. Bendera merah putih di atas semua segala-galanya, bahkan tidak boleh ada satupun bendera perusahaan yang lebih tinggi dari merah putih. Bagaimana tim bisa mengakomodasi? Ini luar biasa gebrakannya. Bapak Kepala Badan sudah mempunyai 9 prioritas. Salah satunya yang tadi sudah kita diskusikan panjang lebar. Nah, internalisasi ini penting untuk dilakukan oleh jajaran di bawahnya. Kita nggak bisa hanya konseptual dari Pak Kabadan tanpa terimplementasi. Maka di internal jajaran di bawah Pak Kabadan kita merumuskan langkah-langkah konkret. Plan of action-nya seperti apa? Termasuk salah satunya yaitu pada hari ini kita berdiskusi langsung dengan stakeholder di Jawa Timur. Ini salah satu langkah konkret gitu loh. Nah, terus dalam konteks tadi menyinggung mengenai ilegal. Tadi juga kami diskusi dengan salah satu Bupati Sumeneb. Mereka ibu bupati ini juga concern mengenai data ilegal yang cukup tinggi, terutama yang ke Malaysia. Nah, bagaimana ini menyikapi ini, dan tentunya kita harus membangun sinergi dari sisi sinergi untuk integrasi data database antara daerah dan pusat, dan tentunya kita juga harus melakukan sinergi dengan Kementerian Luar Negeri karena yang ilegal kalau memang udah sampai ke luar negeri itu Kementerian Luar Negeri yang akan nanganin di sana. Betul. Nah, itu harus sinergi dengan kita BP2MI dan daerah. Ini yang harus kita tata dan kita harus menjadi concern bersama gitu loh. Ini yang harus nah, internalisasi apa yang udah disampaikan Pak Kabadan ini udah harus turun sampai ke UPT, sampai ke tempatnya Mas Happy. Kita punya 23 UPT. Jadi tidak akan kita sibuk di pusat, tapi di UPT juga harus satu irama. Semua punya tugas dengan irama yang sama. Harus punya irama yang sama. Tidak bisa ada persepsi yang berbeda untuk menyikapi tuntutan dari pekerja migran Indonesia ini yang untuk mereka mendapatkan yang lebih baik gitu. Yang jadi pertanyaan saya ketika kemarin terjadi sidak dan penggerbekan, kemudian didapati banyak oknum, ijon rente dan semacamnya. Sanksi apa yang diberikan kepada mereka, Pak? Oke. Saya juga melakukan kritik secara internal kelembagaan. BP2M ini sebuah badan yang diberikan mandat undang-undang untuk menangani terkait tata kelola penempatan. Kemudian lebih khusus adalah tata kelola pelindungan. Walaupun dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan turunan masih banyak kewenangan yang secara idealitas itu kewenangan kita itu masih ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun tentu ini tidak menjadi alasan kita untuk tidak bekerja. Bahkan anggaran yang diturunkan melalui APBN kepada BP2MI juga masih kecil. Bisa dibayangkan, anggaran per tahun BP2MI yang semua UPT-nya ada di 23 provinsi, yang problem yang dihadapi oleh PMI sangat kompleks, dengan 9 juta PMI yang kita tangani, itu hanya kurang lebih 400 miliar. 400 miliar ini per tahun itu hanya sama persis dengan satu kedirektoratan di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, artinya ketika undang-undang yang baru lahir ada mandat kewenangan tugas kepada daerah, kita mengajak ayo sinergi, ayo kolaborasi, jalankan tugas kewenangan yang menjadi
urusan masing-masing. Karena tidak mungkin semua tugas urusan ini ditangani oleh BP2MI, tapi harus juga ditangani oleh daerah. Masih ada segmen terakhir, saya ingin dengar apa yang menjadi tantangan dan kesulitan dari masing-masing untuk bisa bergerak bersama, bersinergi, meraih tujuan yang sama, bahwa betapapun para pekerja migran Indonesia itu bukan hanya pahlawan devisa, mereka juga adalah warga negara VVIP. Kepala UPT BP2MI Surabaya adalah Pak Happy Ardini. Apabila ingin datang berkunjung ke kantor untuk menanyakan berbagai hal terkait pekerja migran Indonesia, itu mekanismenya gimana? Harus menghubungi siapa? Supaya segala pertanyaan sebelum nanti kemudian mendaftarkan diri menjadi pekerja migran dan berangkat ke luar negeri, itu jalurnya udah benar Pak, smooth gitu. Gimana Pak? Jawa Timur memiliki kantor perwakilan di 5 tempat. 5 tempat? 5 tempat. Satu di Pamekasan, Banyuwangi, Malang, Madiun, Sidoarjo, termasuk kami UPT BP2MI di Jawa Timur di Surabaya. Artinya masyarakat yang ada di wilayah Madura bisa ke Pamekasan terkait informasi kerja ke luar negeri, tidak hanya informasi terkait dengan permasalahan PMI bisa melalui kami. Nah, ini harapan kami. Pemda, pemerintah desa bisa menjalankan sebagaimana undang-undang, karena amanah undang-undang ini sampai tidak hanya pemerintah pusat tapi sampai dengan pemerintah desa. Nah, kami berharapkan diawali tadi kick off di Jawa Timur, pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tapi nanti bisa mencapai pemerintah desa sampai lapisan ke bawah. Seperti itu, harapan kami seperti itu. Artinya bahkan kepala desa pun bisa memfasilitasi apabila ada warganya yang ingin berangkat ke luar negeri dan bekerja sebagai pekerja migran di Indonesia. Tadi 5 kota ya, dicatat pemirsa supaya tahu dan tidak salah tempat. Artinya apabila Anda tinggal di luar 5 kota itu, Anda bisa berkunjung ke kota atau kabupaten terdekat. Bapak, karena ini segmen terakhir, saya ingin Pak Sukmo juga bercerita apa yang menjadi tantangan dari sisi Biro Hukum maupun Humas di BP2MI. Tantangannya ke depan memang salah satunya adalah diseminasi informasi. Ini penting. Banyak tadi angka unprocedural atau angka ilegal itu karena dia tidak mendapatkan informasi yang cukup ataupun ada beberapa oknum atau pihak-pihak yang menggunakan informasi yang tidak akurat sehingga mereka terjerumus. Nah, ke depan memang dari sisi Biro Hukum dan Humas tadi kami juga sudah merangkum beberapa renaksi yang harus dilakukan dan dalam rangka sinergitas dengan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan, kemudian kapasitas SDM di masing-masing BLK, kemudian tentunya anggaran di dinas-dinas naker perlu dioptimalkan, dan data PMI ilegal dan yang tidak ilegal juga harus diintegrasikan. Yang kelima adalah sinergi pelaksanaan pelatihan, ini penting sebagai tadi sudah disinggung oleh Pak Kabadan, dan tadi kembali lagi diseminasi informasi bagi calon pekerja migran Indonesia di pendidikan kejuruan itu juga penting supaya mereka setelah tamat SMK kemudian dia mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga dia terjerumus menjadi PMI yang ilegal. Dan terakhir adalah penguatan dalam konteks untuk memberantas sindikat yang tadi disinggung oleh Pak Kabadan. Ini 7 poin yang harus kita rumuskan renaksi dengan Provinsi Jawa Timur ke depannya. Pak Beni, yang dilakukan oleh Bapak selama 10 bulan menjabat ini luar biasa berani dan memang sudah seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia. Namun, selama 10 bulan menjabat, apa yang masih menjadi tantangan dan harapan untuk BP2MI, untuk masyarakat Indonesia, khususnya PMI? Yang pertama, mendapatkan pekerjaan itu hak setiap warga negara. Konstitusi yang memberi penegasan. Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan terhadap setiap warga negaranya. Bagaimana jika ada warga negara yang berkeinginan bekerja ke luar negeri? Konstitusi tidak melarang. Negara justru harus memberikan fasilitasi. Sehingga Undang-Undang 18/2017 ini adalah undang-undang yang bisa dikatakan progresif, revolusioner, ya, di mana kewenangan, tugas, fungsi, urusan-urusan itu sudah dibagi. Urusan pusat, ya, ada BP2MI, ada perwakilan
yaitu KBRI dan KJRI untuk penanganan PMI yang ada di luar negeri. Kemudian juga provinsi memiliki kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hingga kabupaten kota dan bahkan desa terkait dengan penyebaran informasi. Nah, agenda sosialisasi, diseminasi informasi ini sebetulnya harus diperkuat dengan peran pemerintah desa, karena penanganan PMI dari hulu ini menjadi penting ya, agar mereka tidak jadi korban dari calo, agar mereka tidak jadi mangsa dari para sindikat dan mafia dengan informasi sesat, informasi keliru. Tapi menyiapkan para pekerja jika mereka datang ke kantor desa, datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau datang ke BP2MI, pasti ini akan di tempat semua informasi yang dibutuhkan, termasuk hal-hal yang terkait bagaimana mereka mengurus, ya, hal-hal yang bersifat syarat administrasi, bagaimana mereka nanti bisa mengikuti pendidikan pelatihan untuk mencetak pekerja yang terampil dan profesional, memiliki keahlian ya di sektor pekerjaan yang mereka pilih, yang akhirnya juga mereka memiliki kemampuan berbahasa. Ini pertahanan awal sebetulnya. Termasuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dengan hadirnya peran pemerintah daerah. Ya, kalau mereka datang ke tempat yang benar, maka mengikuti proses secara benar, maka kita meyakini mereka akan menjadi PMI yang otomatis ya terlindungi dan tidak akan pernah mengalami segala bentuk eksploitasi. Nah, harapan ke depan tentu karena mandat undang-undang strict, tegas di mana peran masing-masing. Kita menyambut baik, mengapresiasi Pemprov Jatim ya quick respon atas perintah undang-undang dengan mengalokasikan anggaran 7,9, walaupun sebetulnya kalau ya ini belum berbanding dengan jumlah PMI Jawa Timur ya. Tapi kan tidak hanya provinsi, kabupaten kotanya juga bergerak. Betul, juga terlibat. Saya yakin apa yang dilakukan Jawa Timur ini bisa menjadi energi positif sebetulnya, role model bagi daerah-daerah lain. Tentu. Tadi saya bisi ke Pak Wakil Gubernur, Pak, keren deh, alokasi anggarannya udah ada nih. Tinggal bagaimana ada perda tentang pelindungan kepada para pekerja migran. Nah, kalau politik anggaran Jawa Timur pertama, kalau perda pelindungan Jawa Barat pertama. Gitu. Nah, tinggal saling melengkapi. Betul. Pak Beni, Pak Sukmo, Pak Happy ingin sekali berbincang lebih banyak. Namun waktu juga yang membatasi kita. Kami tentu berharap mudah-mudahan lain waktu BP2MI berkenan hadir di studio JTV lagi untuk kita berbincang lebih panjang terkait pekerja migran Indonesia. Dan untuk Anda pemirsa, pekerja migran Indonesia khususnya keluarga pekerja migran Indonesia, Andalah yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya adalah pahlawan devisa. Dan Anda berhak untuk diperlakukan sebagai warga negara very very important person. Karena Anda sepenting itu bagi Indonesia. Perbincangan kita usai sudah, semoga bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua, untuk Indonesia khususnya Jawa Timur. Saya Rizky Putri undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.